Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Amran Gani dengan NIM 3333230039. Nah, di sini saya ingin coba mengerjakan tugas mingguan shift 2 modul 2 yaitu peta kendali atribut dan juga diagram Pareto. Nah, di sini terdapat 5 soal dari modul 2. Kita coba pada baca soal yang pertama, yaitu ada sebuah perusahaan penyedia layanan internet memiliki call center yang menangani banyak panggilan setiap hari. Manajemen ingin memastikan bahwa proporsi panggilan bermasalah, misalnya panggilan terputus dan lain-lain, tetap dalam batas kendali statistik. Untuk itu dilakukan pencatatan selama 20 hari. Nah, di sini ada pencatatan selama 20 hari dari jumlah panggilan dan juga panggilan bermasalahnya. Jadi, untuk pertanyaannya itu, manajer call center ingin mengetahui apakah proporsi panggilan bermasalah setiap harinya masih dalam batas kembali atau tidak. Nah, di sini untuk pertanyaan yang kedua itu ada sebuah pabrik masker medis melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari. Setiap hari diambil satu sampel tetap berukuran 150 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Nah, di sini manajemen ingin memantau apakah jumlah cacat per sampel stabil dalam 10 hari. Di sini kita bisa lihat ada sampel dan juga jumlah cacatnya dalam 10 hari. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 3 itu ada di bagian administrasi sebuah rumah sakit, staf mengetik dan memproses banyak dokumen medis setiap hari. Nah, di sini manajemen ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan per dokumen, misalnya salah nama pasien dan lain-lain. Nah, di sini unit inspeksi ini yang diperiksa sama dengan satu dokumen. Jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap sebagai C-unit atau untuk cecar. Dan di sini untuk dokumennya ada 15 dokumen dan di sini ada jumlah kesalahan dari setiap dokumennya. Ini manajemennya ingin mengetahui nih jumlah kesalahan pengetikan. Di sini untuk nomor 4 itu ada departemen sterilisasi sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi. Karena ukuran tray dan jumlah alat per tray berbeda-beda tiap pengecekan. Unit pengukuran adalah alat per tray. Yang dihitung adalah jumlah cacatnya. Nah, di sini manajemen ingin memantau jumlah cacat per unit selama 12 pengamatan. Di sini ada datanya, bisa dilihat. Dan ini untuk nomor yang terakhir, itu ada sebuah restoran cepat saji menerima banyak keluhan pelanggan setiap bulan. Manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada perbaikan yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Di sini ada jenis keluhan, di sini ada jumlah keluhannya, datanya. Nah, di sini saya akan coba mengerjakan kelima soal tersebut dengan menggunakan software berupa RStudio. Nah, baik, di sini kita lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam RStudio-nya, data-data yang ada pada soal, di sini saya sudah masukkan dulu ke Excel agar nanti bisa dibaca di dalam RStudio data-datanya. Di sini ada data soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan juga soal nomor 5. Nah, di sini kita langsung aja ke RStudio-nya. Nah, di sini untuk di RStudio-nya saya sudah membuat untuk sintaksnya dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Langkah pertama yang kita lakukan seperti biasa di sini kita menginstal dan mengaktifkan package yang akan digunakan dulu. Di sini ada install package readxl sama QCC. Di sini kita sebaran aja. Kita tunggu. Di sini sebentar lagi untuk install package-nya bakal selesai. Nah, ini udah selesai untuk install package-nya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita bakal menginput data Excel ke dalam RStudio-nya. Di sini untuk data Excel tadi sudah saya tunjukkan dari nomor 1 sampai nomor 5. Kita input dulu data Excel-nya. Ini udah kita input untuk data Excel nomor 1 sampai nomor 5. Sini yang pertama kita akan menjawab soal nomor 1. Di sini untuk nomor 1 ini sendiri kita menggunakan peta kendali P. Nah, di sini untuk soal nomor 1 kita coba run dulu. Kita juga menampilkan data outlier sama membuat ringkasan dari peta kendali. Nah, di sini untuk hasilnya kita bisa dapatkan untuk peta kendali P dari nomor 1.
Kita bisa lihat di sini untuk data outlier-nya ini tidak ada data yang keluar dari batas kendali yang ada peta kendali P ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nilai LCL dan nilai UCL-nya. Di sini untuk nilai LCL-nya itu ada di 0,02291973 dan nilai UCL itu ada di 0,10886. Dan di sini untuk yang nilai akhir itu ada di 0,023955531 sama 0,1078251. Nah, di sini untuk size dan count-nya bisa dilihat juga di sini. Ini untuk nilai min, median, mean, dan lain-lainnya juga bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita dapat simpulkan untuk soal nomor 1 ini, kita bisa lihat dari peta kendali dan dari nilai-nilai yang didapat bahwa di dalam jumlah panggilan bermasalah tadi itu, kita bisa lihat di dalam soalnya pertanyaannya. Kan di sini tadi pertanyaannya itu dia manajer call center ingin mengetahui nih apakah proporsi panggilan bermasalah setiap harinya masih dalam batas kendali statistik. Nah, di sini jawabannya yaitu panggilan bermasalah dalam setiap harinya dalam rentang waktu 20 hari itu masih dalam batas kendali statistik. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa kualitas pelayanan call center-nya menurun karena di sini di dalam datanya itu nggak ada yang di luar batas kendali di peta kendali P itu sendiri. Nah, di sini untuk kita lanjut ke nomor yang kedua. Di sini untuk nomor kedua kita menggunakan peta kendali NP. Kita coba run dulu untuk membuat peta kendalinya. Di sini sudah dapat peta kendalinya dan kita coba menampilkan data outlier dan juga membuat ringkasan peta kendali. Di sini kita bisa cek apakah ada data yang keluar dari batas kendali atau tidak. Sebenarnya kalau bisa dilihat dari peta kendalinya pun sudah bisa kita ketahui ada data yang keluar atau tidaknya. Jadi kita disini cek aja. Nah, sini kita bisa lihat untuk data yang menampilkan data outlier tidak ada data yang keluar dari batas peta kendali. Dan juga di sini kita bisa lihat juga hasilnya. Di sini untuk nilai kontrol limitnya itu nilai LCL-nya itu sebesar 0,8348486 dan nilai UCL-nya itu sebesar 19,16515. Nah, di sini kita bisa lihat grup sampel itu 150, number of group 10, center of group itu ada 10, dan juga standar deviasinya itu 3,05. Nah, di sini untuk nilai-nilai min, least median, mean, dan lain-lainnya bisa dilihat juga. Nah, kita juga bisa lihat dari peta kendalinya. Di sini kita bisa melihat bahwa data-data yang ada itu tidak ada yang melewati batas kendali, yang dimana itu artinya kita bisa membuat kesimpulan dari hasil yang kita dapat ini. Kita coba lihat lagi pertanyaan dari nomor 2. Di sini kan pertanyaan nomor 2 itu manajemen ingin memantau setiap apakah jumlah cacat per sampel stabil dalam 10 hari. Nah, di sini jawabannya setelah kita membuat peta kendalinya, jumlah sampel itu stabil dalam 10 hari karena tidak ada data sampel dalam rentang waktu 10 hari itu yang keluar dari batas kendali yang ada. Nah, di sini sekarang kita bisa lanjut ke nomor 3. Di sini kita nomor 3 akan menggunakan peta kendali C. Di sini untuk mencari jumlah kesalahannya. Kita coba run dulu untuk membuat peta kendali. Ini kita sudah dapat peta kendali C-nya. Selanjutnya kita bakal menampilkan data outlier, melihat apakah ada data yang keluar dari batas kendali dan juga melihat ringkasan peta kendali yang sudah kita buat. Nah, di sini bisa kita lihat untuk peta kendali nomor 3 itu peta kendali C. Kita bisa lihat dari peta kendalinya terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada data yang melebihi batas kendali dan di sini kita dapat nilai kontrol limitnya. Di sini LCL-nya itu 0 dan UCL-nya itu sebesar 9,648077. Di sini untuk grup sampel size itu 1, number of group 15, center of group-nya itu ada 3,8 dan standard deviation-nya itu ada 1,94359. Nah, di sini kita bisa simpulkan, di sini kan kita bisa lihat dari peta kendalinya tidak ada data yang melewati dari batas kendali itu sendiri. Jadi kita bisa membuat kesimpulan untuk nomor 3. Kan nomor 3 pertanyaannya itu dia ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan dalam satu dokumen. Nah, apakah jumlah kesalahan pada satu dokumen itu dia anggap jadi kita bisa lihat di sini apakah semua jumlah kesalahan ini masih dalam batas kendali yang ada dari 15 dokumen yang ada. Nah, di sini jawabannya bahwa jumlah kesalahan pengetikan dalam per dokumen itu untuk 15
sampel dokumen itu masih dalam batas kendali yang ada. Jadi tidak ada yang melebihi batas kendali itu sendiri. Nah, di sini kita bakal coba lanjut ke nomor 4. Ini kita lanjut ke nomor 4. Di sini nomor 4 kita menggunakan peta kendali U. Di sini kita bakal coba run aja sintaksnya untuk membuat peta kendali U-nya. Gambaran. Ini kita udah dapat peta kendali U-nya. Dan di sini kita bakal coba menampilkan data outlier untuk mengecek apakah ada yang keluar dari batas kendali dan juga melihat ringkasan peta kendalinya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasilnya. Di sini kita bisa lihat dari peta kendali U-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat bahwa memang tidak ada data yang keluar dari batas kendali lagi-lagi ya. Jadi berarti datanya itu semua masih terkendali dalam batas kendali yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat nilai control limitnya. Nilai LCL-nya itu 0 dan nilai UCL itu sebesar 0,2211458. Untuk number of group-nya itu 12. Center of group statistiknya itu di 0,1060241 dan standar deviasinya di 0,3256134. Nah, di sini kita bisa membuat kesimpulan dari hasil yang didapatkan dari soal nomor 4. Kita lihat dulu soalnya. Kan di sini untuk soal nomor 4 pertanyaannya itu manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada datanya 12 pengamatan dan ini ada jumlah cacatnya. Di sini berarti kesimpulannya bahwa jumlah cacat dalam 12 sampel atau 12 unit atau 12 kali pengamatan ini semuanya masih dalam batas kendali yang ada, tidak ada yang emang melewati batas kendali yang ada itu sendiri. Jadi semuanya masih terkendali dari data yang ada di nomor 4 itu sendiri. Nah, di sini kita lanjut ke yang nomor 5. Kita bisa lanjut aja ke nomor 5. Di sini kita akan membuat diagram Pareto. Untuk yang nomor 5 itu sendiri kita coba run aja sintaksnya. Nah, di sini kita udah buat diagram Paretonya. Di sini ada pesanan salah, waktu tunggu terlalu lama, dan lain sebagainya. Di sini ada waktu terlalu lama, makanan dingin saat disajikan, kebersihan meja atau kursi, sikap karyawan kurang ramah, harga dianggap terlalu mahal, kesalahan struk pembayaran, area parkir terbatas. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasilnya dari kumulatif presentasinya. Sini untuk kumulatif nilai frekuensi, kumulatif frekuensi, presentasi dan kumulatif presentasi bisa kita lihat di sini. Untuk nilai yang paling tinggi itu kita bisa lihat dari sini nilainya. Itu ada di pesanan salah. Yang kedua itu ada di waktu tunggu terlalu lama. Yang ketiga itu ada di waktu dingin saat disajikan. Yang keempat ada kebersihan meja atau kursi. Yang kelima sikap karyawan kurang ramah. Yang keenam harga dianggap terlalu mahal. Yang ketujuh kesalahan struk pembayaran. Dan yang terakhir itu area parkir terbatas. Jadi kita di sini bisa disimpulkan. Terus untuk nomor 5 itu seperti tadi yang sudah disebutkan. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk tugas mingguan modul 2 kali ini, yaitu mengenai diagram modul 2 itu peta kendali atribut dan juga diagram Pareto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.